Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini. Salam dan salam tak lupa dan tak bosannya kita curahkan buat Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu dosen, seterusnya teman-teman semua yang kami banggakan. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi diskusi kita pada hari ini, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asra Al-Ghifari dengan NIM 191303003 dan teman saya Tommy Halikra dengan NIM 171304186 dan Syahrul Hamdani Dauli. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang hukum orang. Yang pertama, pengertian dan tempat pengaturannya. Hukum orang dapat diartikan dalam dua bentuk. Yang pertama, dalam artian luas dan dalam artian sempit. Hukum orang dalam artian luas adalah hukum yang memuat tentang peraturan-peraturan diri manusia sebagai subjek hukum atau peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak melaksanakan haknya serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan tersebut. Selanjutnya, hukum orang dalam artian sempit. Hukum orang dalam artian sempit ialah hukum yang mengatur orang sebagai subjek hukum. Selanjutnya, hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, harta warisan, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Selanjutnya, kewenangan berhak dan kewenangan berbuat. Kewenangan berhak adalah kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan azazinya yang diberikan orang lain dari dia lahir sampai dia meninggal. Sedangkan kewenangan berbuat adalah kewenangan seseorang untuk berbuat hukum pada umumnya. Selanjutnya ialah kematian hukum perdata. Kematian perdata adalah istilah yang dipakai untuk menyebutkan kondisi subjek hukum yang telah kehilangan hak-hak perdatanya, misalnya hak untuk bekerja, menikah, dan memiliki keturunan. Materi selanjutnya ialah orang sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada di dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Selanjutnya poin A-nya adalah cakap hukum dan tidak cakap hukum. Cakap berarti ialah mampu, dan cakap melakukan perbuatan hukum berarti orang yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan memikul seperangkat hak dan kewajibannya. Pada pasal 1330 KUHP Perdata menentukan bahwa mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang belum dewasa. Selanjutnya poin B tentang kekuasaan orang tua. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau lebih lazimnya kita kenal dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kekuasaan orang tua adalah untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya
dan kemampuan serta bakat dan minatnya. Poin C-nya adalah pendewasaan. Pendewasaan atau pelunakan adalah suatu upaya hukum yang digunakan untuk meniadakan keadaan, baik untuk keseluruhannya maupun untuk hal-hal tertentu. Yang poin D-nya adalah perwalian. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Selanjutnya yaitu adalah pengampuan. Pengampuan adalah kondisi di mana seseorang yang sudah dewasa, tetapi karena kondisi mental atau fisiknya ditaruh di bawah pengawasan seseorang yang sudah cakap hukum, sehingga berkedudukan sama dengan orang yang dewasa. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan. Dan tetaplah kita patuhi protokol kesehatan dan selalulah memakai cuci tangan, memakai masker, dan selalu menerapkan social distancing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.